Yeah.
hanya Engkau yang ditinggikan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang dipuji Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau. Syarat. Roh Kudus, aku percaya Engkau ada di tempat ini. Kau menyembuhkan setiap yang sakit di dalam nama Yesus. Kau memulihkan hati yang terluka. Engkau membebaskan kehidupan yang terbelenggu. Aku percaya Roh Kudus, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami rindu Roh Kudus melawat setiap kami. Kami rindu Roh Kudus membuka setiap hati dan pikiran kami. Kami haus akan Kau. Thank you Lord Jesus. Sepenuhnya kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala. Shalom. Salam saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya sangat senang sekali hari ini bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat di tempat ini, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan sudah jadwalkan ya. Ketika jadwal Tuhan, ketika Roh Kudus jadwalkan kita untuk bertemu, kita menikmati bersama-sama, saya percaya tidak ada yang bisa menghalang-halanginya ya. Saudara, hari ini juga saya sangat berbahagia karena saya ketemu dengan senior saya, itu Pak Pendeta David Nathan. Pak David, saya senang sekali kalau Tuhan berikan umur panjang Pak David hari ini ada di tempat ini bersama dengan kita ya. Beliau adalah gembala senior kita dan kita sempat bersama-sama ini kurang lebih 7 tahun bersama Pak David Nathan. Dan saya percaya sampai hari ini ya, apapun yang terjadi kita jangan pernah mundur dari Tuhan, karena Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara, bukan manusia. Itu harus digarisbawahi ya. Jadi ketika saudara melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, jangan pernah saudara mundur. Sekalipun ada orang yang berbicara tentang engkau negatif, sekalipun ada orang yang menjerumuskan engkau, seperti tadi katakan ada tangan manusia yang ingin menjatuhkan kita, tetapi Tuhan yang kita sembah yang tetap membela saya dan saudara, asal kita berjalan di dalam kebenarannya. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tetapi tidak semua agama mengajarkan tentang kebenaran. Karena kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kebenaran itu harus diberitakan, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Semua orang Kristen bisa berbuat baik. Bahkan semua agama mengajarkan kebaikan pada kita. Bahkan kalau ukuran bahwa kekristenan atau ukuran kebenaran itu sudah berdasarkan perbuatan baik, mungkin ada orang-orang di luar sana, bukan agama Kristen, jauh lebih baik daripada saya dan saudara. Tetapi karena kekristenan kita didasarkan kebenaran itu bukan karena atas perbuatan kita, sehingga perbuatan baik apapun yang saudara lakukan tanpa kebenaran itu akan sia-sia. Mungkin saudara boleh bakti sosial, saudara boleh bagi makanan, saudara boleh melakukan apapun untuk kebaikan. Itu memang bahwa kita orang Kristen itu dipanggil untuk berbuat baik, tetapi bukan hanya untuk berbuat baik, tetapi menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap orang. Perbuatan baik tanpa kebenaran, maka semuanya akan sia-sia. Jadi baik dan benar itu beda ya. Kalau benar, ya pasti baik, tapi belum tentu baik menurut ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan itu pasti baik. Tapi baik menurut ukuran manusia itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu setiap perbuatan baik kita itu didasarkan atas kebenaran. Kenapa kita melakukan perbuatan baik? Karena kebenaran itulah yang mendasari kita berbuat baik. Karena Yesus yang sudah terlebih dahulu melakukan kebenaran itu, dan Dia sendiri adalah kebenaran. Amin. Oke, saudaraku, kita buka Alkitab kita tentang teladan. Bagaimana kita jemaat Tuhan menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Karena kita ini adalah seperti surat Kristus yang hidup
yang dibaca oleh setiap orang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kita baca bersama-sama, saudara, kita semua bangkit berdiri secara bergantian. Ayat 41, saudara ayat 42 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 2-3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, silakan duduk. Berbahagialah orang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Ya, saudara, bicara teladan. Ya, teladan itu berarti memberikan contoh, ya. Memberikan contoh kepada orang-orang di sekeliling kita, karena kita adalah surat Kristus yang hidup. Artinya surat Kristus yang hidup itu adalah kita itu bisa dibaca oleh orang lain, ya. Meskipun kita tidak mempromosikan bahwa kita adalah orang Kristen, ya. Jadi dia tahu gerak-gerik kita, oh dia itu kok baik sekali, dia itu kok lemah lembut, dia itu kok murah hati, dia itu kok tidak mudah tersinggung, tidak pemarah, tidak emosional. Oh, kok baik banget ya. Ternyata dia adalah orang Kristen, dia adalah anak Tuhan. Jadi tanpa perlu mempromosikan, saudaraku, pada waktu saya setiap bergaul dengan teman-teman, baik yang Kristiani, non-Kristiani, saya tidak pernah mempromosikan diri saya adalah orang Kristen dan saya adalah hamba Tuhan, tidak. Tapi saudaraku, dari sikap, gerak-gerik dan perilaku kita membuat orang itu tahu sendiri bahwa dia adalah anak Tuhan. Dan saya mau bilang kepada saudara, karena saudaraku, kekristenan atau teladan itu tidak bisa dibuat-buat. Kata orang Batak, purba. Tahu nggak purba? Pura-pura baik. Ya, jadi nggak bisa dibuat-buat karena teladan itu lahir dari hati. Karena kebenaran kekristenan itu bukan berdasarkan kebenaran lahiriah. Kalau saya tahu kok, ada orang yang pura-pura baik dan ada orang yang sungguh-sungguh baik. Makanya saya itu sama Tuhan diberi kepekaan, ya, kepada oleh Roh Kudus untuk tahu bahwa dia benar-benar orang itu tulus atau tidak, ya. Itu tahu dan kita bisa klik ketika kita tahu bahwa orang itu. Tapi saudaraku, kita nggak boleh mengejudge mereka, artinya oh berarti saya tidak mau berteman dengan orang yang tidak tulus. Dan saya harus tetap berteman dengan dia. Kenapa? Supaya kehadiran kita menjadi teladan buat dia dan dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Saudara-saudara jemaat mula-mula ini kenapa sampai mengalami kehidupan yang luar biasa? Kenapa? Sebelumnya ada satu tragedi, ya, peristiwa yang luar biasa itu. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus yang disebut Hari Raya Pentakosta. Mungkin saudara-saudara setiap hari Raya Pentakosta 10 hari biasanya di gereja Gerakan Pentakosta mengadakan kebaktian 10 hari memperingati, ya. Tapi ketika Tuhan lawat pada bingung, ya. Ada yang bilang, wah jangan-jangan dia sesat. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau bicara kepada saudara, jangan pernah menghambat pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bicara, Roh Kudus itu berjalan lebih cepat daripada kereta bus, ya. Kalau saudara macam-macam sama Roh Kudus, saudara bisa diterjang sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu punya kuasa dan power yang luar biasa. Kata dinamit itu kekuasaan yang dahsyat luar biasa. Dunamit tahu ya?
Kalau orang mau memecahkan batu seperti pada larang itu pakai dinamit ya, biar batu sekeras apapun bisa hancur. Nah itulah Roh Kudus, meskipun hatimu keras, bagikan batu di pada larang dan bisa dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Maka itu meskipun ada orang-orang yang mungkin munafik, muka nabi, pikiran kriminal. Jadi kelihatan sama kita, aduh baik, menyanjung kita, wah kita bersahabat, tapi ternyata pikirannya jahat kepada kita. Nah saudara-saudara, kita tetap berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena kita ingin terus menjadi teladan buat mereka. Memang semua orang tidak sama seperti kita atau saya dan saudara, tapi kita berusaha untuk apa yang kita punya dari batinnya kita praktekkan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita orang Kristen itu harus punya integritas. Ketika kita bicara A tetap A dan B tetap B. Ya, integritas itu penting sekali ya. Kenapa? Karena orang Kristen yang tidak punya integritas, bagaimana dia akan menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Kita belajar jemaat ulang, kenapa? Karena mereka ketika mengalami pelawatan Roh Kudus, ada satu kehidupan yang bergairah, meledak-ledak, roh yang haus akan Tuhan terus. Sehingga tidak heran jemaat mula-mula dikatakan dia bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan ya. Makanya di dalam gereja ada 5 fungsi gereja sebenarnya. 1 penginjilan, 5P. 1 penginjilan. Nah penginjilan itu perlu, pengajaran itu pemuridan ya kan. Terus kemudian ada pelayanan. Pelayanan itu koinonia, berarti melayani. Apa arti pelayanan? Berarti hidup kita harus berfungsi oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu kekristenan itu bukan orang-orang yang egois. Alkitab berkata, kenapa? Jemaat mula-mula dia mau berkumpul bersama-sama ya, karena merasa dirinya perlu orang-orang lain untuk bersatu, untuk bersekutu, agar ada satu kekuatan yang luar biasa untuk menegakkan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, dia berkata bahwa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi firman yang kau terima itu jangan hanya sekedar menjadi logos. Tahu logos? Logos itu hanya sekedar perkataan dan tidak ada manfaatnya apa-apa. Tapi firman itu biar menjadi rema. Siapa? Firman itu ada di dalam hidup kita, dan hidup kita adalah firman, dan firman itulah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sehingga ketika hidup oleh firman, kita nggak takut dengan situasi dan kondisi sekarang. Kita nggak takut dan nggak khawatir, nggak cemas dengan apapun yang terjadi. Meskipun bisnis kita, waduh, nggak seperti dulu, omsetnya dulu selangit, sekarang turun drastis. Kita tetap percaya bahwa firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi itulah rema ketika kita membaca logos firman itu, dan rema sehingga kita tidak akan menjadi orang Kristen yang downgrade, tapi orang Kristen yang level up. Level up itu yang bagaimana? Level up bukan berarti kita punya banyak harta. Harta itu adalah bonus dari Tuhan. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita punya harta, apa yang kita punya itu bonus, bukan tujuan utama. Tapi yang tujuan utama bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembahnya. Makanya tidak heran ada orang-orang yang diberkati Tuhan yang memuliakan hidupnya bukan hanya dengan penyembahan worship secara spiritual, tapi hartanya juga diberikan untuk Tuhan. Kenapa? Kalau hartanya diberikan untuk Tuhan, itu nggak akan pernah habis ya. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul. Jadi matematika Tuhan Yesus itu nggak akan bisa dijawab oleh manusia, karena Allah yang kita sembah God unlimited. Ya, saudara, dia bertekun dalam persekutuan, berarti berfellowship ya. Fellowship bukan fellowship, you know? Ya. Jadi kalau berfellowship itu menyembah Tuhan, bercengkerama, ngobrol tentang kesaksian hidupnya, bukan bergosip tentang orang lain. Waduh, fellowship, habis fellowship langsung bergosip, ya kan? Tahu nggak si aku sekarang? Itu beres fellowship langsung gosip. Tapi saya percaya di gereja ini tidak ada. Amin. Ya, maksudnya nggak ada yang ngaku gitu loh. Oke, persekutuan fellowship ya. Makanya persekutuan koinonia, diakonia
dan marturia. Terus kemudian penyembahan, ya. Jadi saudaraku, itu penting sekali, dan pemuridan, ya, pemuridan. Jadi 5 hal ini diterapkan dalam gereja, pasti akan terjadi ledakan kebangunan rohani yang luar biasa. Saudaraku, kamu bilang, saya kemarin pergi di satu gereja. Waktu saya berdoa sama Tuhan, saya pergi itu nggak harus khotbah, nggak harus KKR. Tapi ketika saya pergi ke sebuah kota, tujuan saya adalah untuk memberkati kota itu, yaitu untuk berdoa keliling. Saya doa keliling ke daerah-daerah, ke tempat-tempat di mana pusat kota, dan saya akan duduk di kota itu dengan spirit. Karena apa? Injil itu akan terhambat ketika ada, artinya kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat orang-orang di sekelilingnya. Dan pada waktu itu saya ke Jawa Timur, saya bilang, Tuhan, saya ada 2 kota yang saya mau kunjungi, ya, 2 kota yaitu 1 Kediri dan 2 Banyuwangi. Dan saudaraku, pada waktu di Kediri, memang teman saya pernah bilang ini, kalau dia panggilnya Yeremia, kalau kamu ke Jawa Timur kamu harus kontak saya. Oke, jadi saya kontak, ya. Tapi pada waktu di Kediri, saya berada di sana dan saya berdoa. Saudaraku, ketika saya berdoa di sana, itu Kediri itu dan ceritanya, konon cerita bahwa di Kediri itu presiden Indonesia atau pejabat itu ketika dia masih menjabat, dia nggak berani datang ke Kediri katanya, karena apa? Nanti akan jatuh menurut mereka. Tapi kita punya Tuhan sumber kekuatan kita nggak akan takut. Kenapa? Karena kita punya kuasa Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat daripada orang-orang kuat yang ada di sekeliling kita, yang dipuja-puja oleh mereka. Kenapa? Karena kita punya kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak ada lawan, ya. Jadi nggak ada duanya dan nggak ada tandingnya. Kemudian yang berikutnya, dia bersatu, saudaraku, bersatu, unity. Nah, itu salah satu doa Tuhan Yesus, ya, supaya semuanya menjadi satu. Artinya berbagai denominasi menjadi satu, anggota gereja di tempat ini menjadi satu. Unity apa? Tujuan gereja ini dan jemaat di tempat ini, dan visi dari mungkin pemimpin untuk menegakkan kerajaan Allah di kota ini atau di kota-kota yang lain. Visinya apa? Terus kita menjadi tim pelayanannya itu harus bersatu, ya. Jangan ribut sana, ribut sini, ya kan? Ngomongin orang, ngejelekin, nggak jelas, ya. Bersatu apa? Untuk menegakkan kebenaran, ya. Dan bagaimana jiwa mau bertambah kalau di dalam sendirinya aja masih ribut, ya kan? Di kaum wanita ribut gara-gara beda seragam, gara-gara lupa seragam ribut, ya kan? Gara-gara lupa dikunjungin ribut, ya kan? Gara-gara lupa saling tegur ribut lagi. Tersinggung, udah tinggalin semuanya itu. Kamu cemeng banget sih jadi anak Tuhan, udah dari bertahun-tahun jadi orang Kristen masih begitu-begitu. Kita udah harus memikirkan bagaimana cara kita menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, ya. Karena amanat agung itu adalah perintah, bukan ya boleh dilakukan, boleh tidak. No, amanat agung adalah perintah dan wajib bagi semua orang. Saya pergi ke mana-mana itu bukan maunya saya, ya. Kalau maunya saya, ngapain dia kan? Pergi ke Banyuwangi, pergi ke Jawa kan bosen ya. Kalau pergi ke sana, enak kan? Pergi ke luar negeri ya kan? Jalan-jalan, ya betul nggak? Iyalah, di sana juga habis uang banyak sama aja. Sama istri saya bilang, Pak, waduh, kita berapa hampir sebulan nih Pak, pasti habis uang banyak. Don't worry, gak unlimited, ya kan? Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Sampai ada satu kan pada waktu kami trip di sana, tiba-tiba datanglah satu anak rohani saya di Klaten. Pih, aku ikut dia sampai ke Bali. Oke, bilang gitu. Terus pas di Banyuwangi teman saya pendoa dari Dairi Sumatera Detail. Aku mau ikut ya, karena saya tahu di Banyuwangi itu Divine Connection. Tahu Divine Connection? Yaitu tadi saya katakan nih. Saya itu ke Banyuwangi nggak ada konteks siapapun, ya, nggak ada konteks siapapun, dan saya di Banyuwangi hanya berdoa keliling. Tapi setelah selesai pelayanan di Lumajang, pada waktu siap berdoa, pas hari terakhir saya bilang, biasanya kan saya duduknya di belakang atau di tengah, ya, di belakang atau di tengah, karena ada siapa saya sih, dan saya duduknya di belakang di tengah. Dan ketika saya duduk di belakang,
hari terakhir itu, hari terakhir itu Roh Kudus bilang gini, kamu harus duduk di depan. Kenapa? Aku akan lakukan sesuatu buat kamu. Yes, aku harus taat walaupun duduk di depan, karena itu tempatnya orang-orang top ya kan, kalau di depan katanya. Top tahu? Tua ompong peot gitu. Setelah itu saya duduk di depan, terus kemudian kita doa. Semua kan doa, dari ratusan orang itu doa, jadi bentuk lingkaran di gedung itu. Apa yang terjadi? Ketika pembicara sedang berdoa, terus kita sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba saya ditarik oleh pembicara itu ke tengah. Jadi kan otomatis semua orang terfokus dengan saya. Saya bilang, wah, tapi memang masalah itu lawatan Tuhan luar biasa. Dan akhirnya pembicara itu tiba-tiba cerita kesaksian tentang pelayanan saya. Saudaraku, Roh Kudus. Dan saya nggak mau, artinya gitu. Oh, karena dia ceritakan tentang kesaksian, aku harus jadi sombong, jadi besar kepala. No, justru itu membuat tantangan bagi saya untuk saya semakin biar rendah hati. Supaya apa? Supaya saya, nama Tuhan itu ditinggikan di dalam hidup saya. Dan ketika saya itu berdoa, dan setelah itu tahu sampai beberapa orang banyak nyamperin saya, dipikirnya saya dokter. Oh, saya bilang, oh ya, saya memang dokter rohani yang bisa menyembuhkan jiwa. Saya bilang begitu sama dia, dan setelah itu saya keluar, ada satu suami istri datang. Dia samperin saya, Pak, saya minta doakan, dia sakit ibu jarinya karena kena asam urat atau apa. Saya doakan, dan setelah itu dia tanya, setelah ini Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke Kediri, dan saya ke Banyuwangi. Wah, dia kaget. Ternyata suami istri itu, suaminya orang Kediri, dan istrinya orang Banyuwangi. Nah, saudaraku, pada waktu suami istri bilang, saya bilang, aku mau ke Kediri dan Banyuwangi, dia langsung respon sekali. Dia bilang, pokoknya Bapak harus ke tempat saya, bikin sesuatu di Banyuwangi, dan Bapak jangan sampai terlewatkan. Pokoknya Bapak harus ke sana. Terus saya bilang gitu. Oke, seperti itu. Kalau memang itu Roh Kudus saya suruh ke sana, pasti saya akan ke sana. Akhirnya saya diplotlah dari hari Kamis sampai hari Minggu di Banyuwangi. Dan orang baru saya nggak kenal dan baru kenalin. Bahkan saya hubungin teman-teman saya yang kenal. Nah, dan dia nggak pernah hubungin balik ke saya, berarti Roh Kudusnya suruh saya untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Jadi prinsipnya begitu. Ketika orang itu menghubungi saya, tanpa aku harus connection dengan dia, itu yang disebut dengan divine connection, Roh Kudus yang kasih tahu. Dan itu banyak yang saya alami. Pada waktu saya mau ke Aceh, itu saya nggak ada siapa-siapa. The last minute, hari terakhir saya di Brastagi dan saya mau pergi ke Dairi, tiba-tiba datang seorang misionaris dari Brasil dan diajak sama teman saya. Dia cerita dan saya bersaksi tentang bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan di tengah-tengah kita. Dan saya cerita pada dia dan dia merasa diberkati sekali. Dan dia tanya pada saya, Bapak setelah dari sini mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Aceh. Setelah itu, wah, ke Aceh? Oke, you harus hubungin teman saya. Wah, dia langsung kirim kontak saya ke temannya. Dan saya di perjalanan menuju ke Dairi Sidikalang. Dan tiba-tiba temannya yang di sana dan nggak kenal sama saya, dia kontak, kakak saya dengar kakak mau ke Aceh. Oh iya, kakak mau ngapain aja? Saya mau berdoa aja di Aceh karena saya ingin ke kota Sabang untuk berdoa di Sabang di titik 0 km Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya itu punya impiannya, pokoknya Sabang saya berdoa di sana dan sampai Merauke. Dan saya yakin pasti saya akan ke sana. Kenapa? Karena saya sudah doakan dan saya sudah berdoa untuk Aceh waktu itu tahun 2004 ya, dari tsunami Aceh. Saya itu mau ingin jadi relawan di sana. Tapi ternyata saya tidak bisa karena saya masih kerja, sehingga tidak ada kebebasan waktu. 2006 ya, bukan tsunami Aceh 2006. Dan pada waktu saya udah jadi oke, nggak apa-apa. Waktunya pada bulan Juli saya ke sana. Dan saya di sana saya hanya ngapain? Hanya berdoa. Dan saya akhirnya dihubungkan dengan pendua-pendua di sana dan saya dikasih tempat tinggal, terus kemudian doa bareng gitu. Kita doa keliling di sana dan saya ke Sabang. Saya berdoa di Sabang. Dan saudaraku, ngapain sih saya ke sana? Saya berdoa tiap hari supaya terjadi gelombang tsunami lawatan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Itu doa kita. Dan saya berdoa, dan salah satu negara yang saya adopsi adalah Jepang. Dan saya tidak tahu
tiba-tiba pada waktu saya pelayanan di Pelabuhan Ratu, berdoa bersama-sama dengan My Home Indonesia, pas saya lagi berdoa Jepang, tiba-tiba saya disuruh maju ke depan. Dan ternyata bahwa My Home Indonesia itu sedang mempersiapkan di The Gate 3033 itu Global Evangelism Transformation 30, artinya dalam waktu 10 tahun akan mengutus 30.000 misionaris ke 33 negara. Nah, di situ saya nggak sadar ternyata bahwa ada anak-anak rohani saya ada di Jepang. Ya, ada di Jepang. Saya bilang akhirnya saya disuruh berdoa dan sampai hari ini saya terkonek dengan itu semua pekerjaan Roh Kudus. Setelah saya waktu di Banyuwangi, terus saya ke Denpasar. Ke Denpasar itu hanya apa? Berdoa keliling di Denpasar, memberkati Denpasar. Dan kemudian setelah saya pulang teman saya telepon, Pak, di mana katanya? Oh saya sudah kembali di Sukabumi. Saya bilang, oh kenapa? Enggak, waktu di Denpasar nggak hubungin. Takutnya sibuk lah Bapak. Soalnya kan saya hubungin sekali, terus nggak hubungin lagi, ya udah buat saya. Oh berarti bukan Roh Kudus yang suruh saya. Dan saya berkata bahwa kesatuan unity itu akan mentransformasi sebuah jemaat. Ya, jadi kalau saudara saat ini masih itu masih ribut ya, ngomongin itu, ayo fokus bareng-bareng bersatu untuk membangun kerajaan Allah. Apa sih kita? Yesus itu nggak lama lagi mau datang loh. Yang kita pikirkan bagaimana kita proyek amanat agung yang dari Tuhan perintah yang harus kita kerjakan. Bukan dari dulu muter masalah itu. Udah bukannya waktunya lagi. Jemaat banyak mengeluh, aduh saya begini, aduh saya begini. Udah bukan waktunya lagi. Kita itu anak-anak Tuhan yang harusnya sudah dewasa rohani kita. Matang ya saudara. Dan kita bersatu. Untuk apa? Supaya gereja Tuhan di tempat ini mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus mau lawat kita? Ketika kita nggak ada bersatu, kenapa jemaat mulai terjadi lawatan? Karena bersatu, memuji menyembah Tuhan. Nah makanya kenapa pujian penyembahan itu begitu penting sekali. Ya, wah, aku mau firman Tuhan aja. No, firman Tuhan itu dari Tuhan untuk kita. Tapi pujian dan penyembahan dari kita untuk Tuhan. Saudaraku, mungkin kita belajar untuk. Dan saya pergi di satu gereja di desa. Sebenarnya gereja itu daerah kecamatan. Dari Banyuwangi sekitar 45 menit. Gereja di situ jemaatnya nggak banyak, tapi dia punya tanah 6.000 meter dan bangun gereja begitu besar menurut Tuhan. Dari mana? Semua Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya apa yang terjadi di Banyuwangi dan tidak menutup kemungkinan terjadi di tempat ini. Asal saudara bersatu, memuji dan menyembah Dia, menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita, dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Kemudian yang ketiga, bertekun dengan sehati tiap-tiap hari di bait Allah. Waduh, berarti gak usah kerja kita ya. Nah, saudaraku, saya itu sangat diberkati dengan gereja Korea, ya. Gereja Korea doa pagi itu tiap hari, bayangin. Gereja di Korea tiap hari doa pagi. Dan itu penuhnya seperti kebaktian biasa. Terjadi berapa kali? 4 kali doa pagi. Bayangin. Jadi sebelum mereka kerja, mereka pada mulai dari jam 4 gelombang pertama, gelombang kedua jam 5, jam 6, jam 7. Bayangin. Waduh, sampai saya luar biasa. Maka itu kenapa Korea mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Kenapa? Dimulai dari hal kecil dulu. Korea itu negara yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi pada tahun 18 sekian ada seorang misionaris ke Korea dan dia datang ke situ, akhirnya ditangkap dan dia pada waktu dia dihukum mati, mau dipancung, dan ketika mau dipancung dia persembahkan Alkitab dan dipancung. Dan apa yang terjadi setelah dia mati? Darah orang martir itu adalah benih gereja, ya. Akhirnya bertumbuhlah. Ada satu orang bertobat yang pegang Alkitab itu, dan dari situlah muncul orang-orang percaya di Korea. Dan sampai sekarang Korea yang percaya Yesus, 50% dari penduduk Korea mereka percaya Yesus dan menjadi gereja-gereja yang diberkati Tuhan. Bukankah saudara merasakannya? Ya kan, orang-orang Korea datang ke sini memberkati kita terus. Tapi jangan kita terus bergantung. Oh, pengen diberkati sama. Oh, kalau misionaris Korea berarti dia akan bawa banyak uang. Betul nggak? Ya kan? Oh, berarti dia akan bawa sembako. Betul nggak?
berarti kita akan dapat dana belajar dari itu. Jadi pikiran kita mental miskin. Saya bilang mental miskin karena ngarepin diberi, bukan bagaimana gereja ini bisa mengutus misionaris meskipun bukan kita yang diutus, tapi ada orang-orang di sana. Kita belajar untuk memberkati orang lain dan tidak fokus dengan gereja kita sendiri. Supaya apa? Mengalami ledakan kebangunan rohani seperti yang dialami di Korea. Kenapa? Karena gereja benar-benar udah dalam comfort zone, udah pusing, aduh, begini, kebutuhan ini banyak. Udah, kalau kita masih mikirin diri sendiri, ya, kita itu orang Kristen yang egois. Kita berkata, seperti milik kita itu milik bersama. Artinya meskipun kita mau menolong bukan anggota gereja kita, ketika kita melihat orang susah, kita tolong. Karena apa? Tuhan gak membatasi denominasi. Kita harus sehati, sepikir. Untuk apa? Bertekun di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Dan lawatan Tuhan terjadi itu jikalau umat Tuhan itu sehati bertekun di dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan gereja yang saya layani, pagi-pagi mulai gereja ibadah jam 7. Jam setengah 7 mereka sudah datang. Yang datang udah langsung menyembah Tuhan. Pujian sebelum diserahkan pada WM. Pujian penyembahan. Kenapa? Itu pujian penyembahan. Itu yang sangat menyukakan hati Tuhan. Waktu gereja gerakan Pentakosta Getsemani mengalami ledakan kebangunan rohani, Pak David mengalaminya. Itu kami bangun ada doa pujian penyembahan khusus, nggak ada firman. Firman itu kalau saudara tiba-tiba dalam kumpul doa, misal Ibu Nana, Roh Kudus suruh Ibu Nana ngomong. Tapi kalau enggak, jangan. Itu belajar untuk apa? Melatih kepekaan kita dengan Roh Kudus. Itu saudara. Kalau kita enggak ada mesbah yang kita bangun, kita capek melayaninya. Dulu anak muda 15, dalam waktu 3 bulan 75 anak muda disuruh menyembah Tuhan 2 jam. Mungkin ada yang ngalamin di sini, mungkin udah pada nggak ada ya. Ada yang ngalamin waktu kita pelayani di sana. Rita ngalamin ya, Rita. Ya, itu 15 orang anak muda. Dalam waktu 3 bulan jadi berapa? 75. Ya, mungkin Rian pernah mengalami juga. Dan orang-orang yang anak-anak muda yang lama sudah ada, tiba-tiba pada datang. Saya gak capek. Dulu saya capek sekali pelayan di sini. Selama 7 tahun saya komplain, Tuhan, kalau Tuhan nggak mau pakai saya, udah keluarin saya aja. Ngapain? Saya capek-capek di sini. 7 tahun pelayanan, gak ada apa-apanya. Saya izinlah sama Pak David. Tuhan kasih penglihatan saya bahwa di gereja itu sedang berdesak-desakan orang memuji Tuhan, pakai baju oranye, terus rompi. Terus saya tanya sama pendoa, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, gerejamu akan mengalami kebangunan rohani jikalau kamu itu membangun mesbah, doa, pujian dan penyembahan. Saya izin Pak Gembala dan Pak David izin. Dan waktu itu saya berdoa di satu lantai atas, di kamar dekat sebelah kamar saya. Dari 3 orang mulai, akhirnya lama-lama jadi 27 orang. Dari kaum pria ke wanita naik ke atas. Wah, sama menikmati hadirat Tuhan. Gak langsung. Dan dari situ. Dan tiap pagi kami berdoa di sini mulai dari jam 5:30 penyembahan. Saudara Bapak yang terjadi, mujizat banyak dinyatakan. Tiba-tiba ada yang berbahasa roh ketika dalam pujian penyembahan. Dan bangku-bangku. Setiap, dulu kan penuhnya cuma perjamuan kudus. Tapi itu setiap minggu itu enggak, kekurangan bangku. Tapi ingat, ketika gereja itu menolak Roh Kudus, sedang menuju kepada kematian. Kematian apa? Kematian roh. Kenapa saudara? Kita belajar untuk terbuka dengan kegerakan Roh Kudus supaya kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Seperti jemaat mula-mula, kenapa tiap hari jumlahnya bertambah dari 120? Bukan pertambahannya bukan 1, 2, tapi berapa? Menjadi 3.000 jiwa. Itu sesuatu yang dasar. Tapi 3.000 jiwanya itu bukan orang-orang yang sudah di dalam gereja. Bukan orang-orang yang belum percaya Yesus. Kenapa terjadi seperti itu? Ada lawatan Roh Kudus dan umat Tuhan berdoa sehingga Tuhan besar terjadi. Dan kita nggak mungkin menuai kalau kita tidak ada gelombang pujian dan penyembahan dan pekabaran Injil, karena itu detak jantung hatinya Tuhan. Sehingga waktu itu saya pelayani di sana, setelah terjadi lawatan, wow,
Saya bilang ini, nyantai banget pelayanan saya. Hanya doa pujian. Udah nggak besok, masuk bolak-balik di besok. Hari ini, minggu ini datang, minggu depannya nggak dikunjungilah. Padahal itu rajin banget keliling, ya kan kunjungan. Terus aduh, kenapa nggak datang ke gereja? Telat bangun Pak, ya kan. Terus minggu depan setelah dikunjungi datang lagi, capek. Pelayanan seperti itu, ngurusin yang gitu terus. Harusnya jemaat itu udah menjadi menerobos, bukan waktunya lagi kita dilidah bobo. Oh sakit kok Pak Pendeta nggak kunjungin saya ya? Loh, emang wajib, ya kan? Kalau nggak dikunjungin, saudara punya power of Holy Spirit, punya kuasa. Perkatakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku pasti sembuh. Jemaatnya masih begitu, ayo bertobat, ayo melangkah. Karena waktunya sudah singkat. Apa yang harus kita lakukan? Bukan pertanyaannya, bukan soal berapa lama kita jadi orang Kristen, tapi apa yang kamu lakukan hari-hari ini menjadi orang Kristen, itu yang paling penting. Saudaraku, mau gereja ini mau mengalami ledakan kebangunan rohani? Yes? Yes, bangun mesbah doa pujian penyembahan. Ya, khusus jangan udah ibadah, doa pujian penyembahan, udah kayak kebaktian biasa, ya kan? Liturgi. Nanti WL ini, terus itu, aduh, pokok-pokok doa, aduh jangan. Ya, biar mengalir aja, Roh Kudus taruh di dalam kita. Apa yang Tuhan suruh itu yang doakan. Dan kalau dalam pujian penyembahan, jangan berdoa untuk diri sendiri terus. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita. Jangan, Tuhan, aku punya masalah begitu berat. Aduh, Tuhan kan udah bilang bahwa kuk yang kupasang itu ringan, ya. Kalau ringan berarti kita enjoy dengan kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus Kristus. Berseberapapun beban persoalanmu, tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janjinya Tuhan dan menjadi rema buat kita. Ya saudaraku, bertekun di dengan hati tiap hari di bait Allah dan melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Bukan dengan fulus hati, tapi tulus, ya. Jadi saudara datang ke tempat ini jangan pernah ingin fulus, ya. Oh, saya datang ke gereja ini supaya dapat bantuan, dapat fulus, ya kan? Saudaraku, kalau datang ke sini mau menyembah Tuhan, fulus itu akan datang sendiri ketika kita mau bekerja, ya kan? Kalau nggak bekerja ya nggak datang itu fulus, ya kan? Karena malas. Nah, saudaraku, tulus hati artinya apa adanya, tidak dibuat-buat. Itu yang Tuhan mau. Makanya bertobat jikalau ada yang dibuat-buat seperti tulus, ya. Tulus hati itu lahir dari hati kita beriman. Kadang-kadang kita tulus mungkin orang melihat kita benci sama kita, problem. Yang penting relationship kita dengan Tuhan, kita terhubung terus. Terakhir saya bilang gini, ada satu orang dulu saya tolong, saya kasih tempat tinggal di Salabintana, kasih tempat tinggal, sudah beres begitu, tanah itu udah laku, disuruh keluar, nggak keluar, sampai barang nggak diangkut-angkut, akhirnya saya kirim truk untuk angkut barangnya. Pindahlah percaya Pak. Pindah ke tempat itu, dikasih waktu 3 tahun, 3 bulan. Beres itu, nggak mau pergi-pergi, udah 3 bulan, bahkan hampir setahun, benar. Nggak mau pergi-pergi. Setelah dikeluarkan, bilang, Pak Romel itu, saya kepahitan sama orang karena apa? Pak Romel musir saya. Sekarang dikontrakin 100 juta, lu nggak bayar apa-apa, masih bilang begitu, itulah yang nggak tahu diri. Tapi saya tetap bisa bergaul dengan dia. Karena apa? Roh Kudus yang buat saya memberikan kemampuan pada saya. Karena kita bergaul, berteman, bukan hanya dengan orang-orang yang baik, tapi kita bisa mempengaruhi orang-orang yang buruk itu menjadi baik. Karena Yesus ada bersama kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu luar biasa. Pada kami, jadikanlah kami jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami saat ini membawa teman-teman kami di hadapan-Mu Tuhan. Ada teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada Oma Leli, Oma Lis, Oma Rika, Oma Russell, Ibu Dewi, Bapak Eeng, Bapak Daniel dalam pemulihan, Bapak Hane dalam pemulihan, dan Saudara Ines juga yang kurang sehat. Tuhan, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan. Dan kami yakin Tuhan Yesus,
juga buat jemaat yang mencari pekerjaan, jemaat yang ingin menjual aset-aset, jemaat yang merindukan keturunan dan pasangan, jemaat yang memiliki masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan Kau sumber kecukupan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk negara ini, untuk acara pada tanggal 11. Ada acara Nusantara berdoa untuk memberkati Indonesia dan memberkati suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, bahkan suku-suku bangsa yang ada di dunia. Di dalam nama Yesus Kristus. Doa juga buat orang-orang berhari ulang tahun. Tuhan berkati teman-teman yang berhari ulang tahun. Ada Angelina Chandra, ada Bapak Miming dan Ibu Susanti, diberkati di dalam nama Yesus dalam happy anniversary-nya Tuhan. Biar di dalam pernikahannya mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, satu lagi saya mau bilang, saudaraku, kalau jemaat di sini mau pakai menara doa untuk pujian penyembahan, di tempat saya bisa di lantai 3 ya, free of charge. Di sana udah ada musik, jadi itu dipakai, tapi hanya sampai jam 6 sore ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai, silakan. Oke, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Yang diberkati lambaikan tangan, yes, haleluya. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh saudari Remilda. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Sebentar lagi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengembalikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati besar kecilnya Tuhan. Tuhan juga berkati bendahara dan pengelola agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.